أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat dan keberkahannya kita bisa hadir kembali dalam majelis Sahih Bukhari yang insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan bab masih terkait dengan adab ya ketika buang hajat ya. Adab ketika kita di WC ya atau di kamar kecil. Nah, adab yang berikutnya adalah babu la tustaqbalu al-qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Bab tentang masalah tidak dianjurkan alias diharamkan menghadap kiblat bi ghaitin bagi orang yang buang hajat besar ya, buang air besar, au baulin atau buang air kecil. Jadi salah satu adab ketika orang buang hajat ya, baik buang air besar atau air kecil, itu jangan menghadap kiblat ya. Jangan menghadap kiblat ketika membuang hajatnya itu di tanah lapang ya, tidak ada tembok ya atau penghalang antara dirinya dengan arah kiblat. Illa indal bina'i, kecuali di sisi bangunan ya, jidarin tembok au nahwihi atau serupanya ya. Jadi kalau antara dirinya dan kiblat itu ada pembatas tembok ya, dinding ya, itu tidak ada masalah ya. Walaupun masalah ini nanti ada terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah fikih ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin qala haddatsana Az-Zuhri an Atha ibni Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbil al-qiblata wa la yuwalliha dhahrah syarriqu aw gharribu. Idza ata ahadukum, idza ketika ata mendatangi ahadukum salah seorang di antara kalian, al-ghaita buang hajat ya, fala yastaqbil maka jangan menghadap ya al-qiblata kiblat, wala yuwalliha dan jangan pula membelakanginya kiblat, zahrahu punggungnya. Jadi dilarang buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi dua-duanya dilarang. Syarriku au gharribu, maka arahkan ke timur ataupun ke barat. Maksudnya itu arah timur ke barat itu jangan sampai kita menghadapkan badan
ke arah kiblat atau membelakanginya, tetapi serongkan, ya, serong ke kanan atau ke kiri, ke timur atau ke barat, yang penting jangan menghadap apa? Kiblat atau membelakanginya, ya. Jadi itu makna daripada apa? Hadis, ya. Dan kita disunahkan itu, ya. Jadi kalau buang hajat hendaklah menjauhi arah kiblat atau membelakanginya. Ini menunjukkan mulianya arah kiblat, ya. Karena kita menghadap kiblat itu untuk kebaikan, ya, bukan untuk hal-hal yang najis atau hal-hal yang kotor, ya. Kalau untuk hal-hal yang kotor seperti buang hajat, hendaklah menjauhi dari arah apa? Kiblat. Tapi kalau untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk kegiatan-kegiatan yang baik, hadapkan awal liwajhaka syatral masjidil haram, hadapkan itu ke kiblat, ya, hadapkan ke arah kiblat untuk segala kebaikan, untuk segala apa? Kebaikan, hidup maupun mati, sampai orang mati pun disuruh menghadap kiblat, ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu, ya. Jadi anjurannya seperti itu. Dan itu pendapat jumhur ulama, ya, ketika menjelaskan tentang masalah adab, ya, membuang hajat, maka mereka sepakat, ya, para ulama jumhur ini, baik Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, untuk menjauhi dari arah apa? Kiblat, ya. Jadi arah kiblat ataupun membelakanginya, ya. Jadi kita disunahkan untuk menjauhi arah kiblat ketika membuang apa? Hajat, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini, ya ikhwah jamaah, itu ketika memang tidak ada penghalang, ya. Jadi misalkan orang buang hajat di tanah lapang, ya, sehingga antara dirinya dengan arah kiblat itu sama sekali nggak ada pembatas, ya, tidak ada tembok, ya. Nah, bagaimana kalau itu ada tembok, ya? Kalau itu ada tembok ataupun ada dinding, ya. Jadi ada penghalang. Maka di sini Imam Bukhari, ya, dan disyarah oleh Ibnu Hajar, dikecualikan, ya, kalau orang itu berada di antara dirinya dan arah kiblat itu ada tembok atau ada dinding, itu tidak menjadi masalah, ya, untuk menghadap kiblat, karena antara dirinya terhalang oleh apa tadi? Tembok ataupun apa? Dinding, ya. Walaupun ini masalah-masalah khilafiyah, ya, masalah-masalah ini adalah masalah-masalah khilafiyah. Jadi walaupun madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan madhab Hambaliyah membolehkan menghadap kiblat ketika ada tembok, ya, dipisah dengan tembok, tetapi di dalam madhab Hanafiyah, itu tetap tidak boleh, ya. Makanya saya bilang tadi itu terjadi khilafiyah di antara ulama. Walaupun jumhur, mayoritas ulama membolehkan menghadap kiblat ketika buang hajat ketika ada tembok, ya, dihalang dengan tembok. Misalkan rumah, ya, di rumahnya WC-nya menghadap kiblat, tapi dihalang dengan tembok. Nah, itu menurut jumhur Syafi'iyah, Hambaliyah dan Malikiyah tidak ada masalah. Tetapi menurut pendapat Abu Hanifah itu tetap dilarang, ya, itu tetap dilarang. Jadi bagi ulama-ulama Hanafiyah
melihat bahwa larangan itu berlaku entah dia buang hajatnya tadi di tanah lapang ataukah ada pembatas alias ada tembok, ya, dihalangi dengan tembok. Dan itulah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi dan ini yang lebih hati-hati sebenarnya, ya, dan ini yang lebih hati-hati. Jadi apapun, kalau buang hajat mau ada penghalang ataukah tidak ada tembok, ya, tetap diusahakan jangan menghadap apa? Kiblat. Dan ini lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Dan itu keluar dari khilaf, ya, keluar dari apa? Khilaf. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab, ya. Jadi kita keluar dari khilaf itu dianjurkan. Nah, supaya keluar tadi, supaya nggak masuk dalam perdebatan apakah boleh ataukah tidak. Nah, kalau kita sudah mengantisipasi diri kita, jangan sampai di rumah WC-nya menghadap kiblat walaupun terhalang oleh tembok, itu lebih selamat, ya. Makanya kalau bikin rumah didesain, ya, nanti kamar mandinya, WC-nya khususnya jangan sampai dihadapkan ke arah apa? Kiblat ataupun membelakanginya, ya. Jelas, ya? Makanya di Masjid Nabawi itu jamaah, ya, jamaah kalau yang sudah pernah umroh lihat Masjid Nabawi itu kan dikelilingi kamar mandi, itu WC kelilingnya itu kan ada WC atau kamar mandi nomor 1, 2, 3 itu keliling. Jadi Masjid Nabawi itu dikelilingi kamar mandi supaya orang mau wudhu di situ, mau buang hajat di situ, supaya nggak terlalu jauh dari masjid. Itu keliling bunder. Jamaah bisa perhatikan itu. Tetapi WC yang pas dengan mihrab imam nanti bisa dicek, ya, kalau umroh atau haji, ya. WC yang pas di depannya imam, mihrab imam itu dikosongin, bisa dicek, nggak ada untuk buang hajat di situ, ditutup itu, dan itu nggak dibuka. Keluar dari khilaf tadi, ya, supaya juga orang sholatnya nggak menghadap ke WC juga, ya, gitu, ya. Itu lebih hati-hati, lebih afdol, ya. Jadi sampai seperti itu para ulama memperhatikan untuk kehati-hatian, ya. Jelas, ya? Taib. Nah, kemudian